Allahu khairal jaza. Kita sampaikan terima kasih banyak atas kehadirannya dan juga kepada para guru yang tadi sudah menyampaikan ilmunya. Ada Habib Hasan bin Alwi Segaf, ada Habib Naufal bin Idrus Al-Attas, ada Habib Muhammad bin Husain Al-Attas, ada Habib Hasim Al-Haddad, ada Habib Ahmad Fikri Bafaraj, dan begitu juga ada Habib Ali, Masya Allah, ya ahlan sahlan, Habib Ali Al-Attas. Nah, akhina Hashim. Nah, Masya Allah, ada Akhi Hashim, mestinya baca qasidah nanti. Nah, sudah, ntar habis Jumat masih diulangin. Ana belum dengar ya. Nah, ada Habib Syekh, Masya Allah, jazakumullahu khairan jaza. Saya minta maaf, saya agak terlambat hari ini. Memang dari pagi sangat banyak sekali tamu dari berbagai daerah yang datang. Ada sepuh kita juga, Buya Ali Akbar dari Medan, Sumatera Utara. Kemudian ada Kiai Imam dari Jawa Timur. Kemudian ada Habib Ali Zainal Abidin dari Malang. Ini hari kita punya banyak agenda pembicaraan. Hampir setiap hari tamu kiai-kiai dari Madura, dari mana-mana datang untuk mendiskusikan langkah-langkah perjuangan ke depan. Karena memang anginnya makin kenceng ini sudah. Nah, ini saya rasakan Ustadz Asep di gunung juga angin kencang ya. Hampir tiap hari ada pohon yang rubuh. Nah, mudah-mudahan kita nggak rubuh. Bukannya anginnya makin hari makin kencang luar biasa. Nah, ini kalau nggak kuat rubuh nih. Nah, tapi ala kulli hal, mohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi ke depan, umat Islam tetap harus bersatu. Umat Islam tidak boleh pecah lagi. Nah, umat Islam tidak boleh bercerai-berai lagi. Jadi kita mesti berjuang karena Allah, bukan karena Habib, karena Ustadz atau karena Kiai. Enggak. Kalau kita berjuang karena Habib, Habibnya tumbang, bubar semua. Kalau kita berjuang karena Kiai, Kiainya tumbang, bubar semua. Tapi kalau kita berjuang karena Allah, Allah enggak bakal pernah tumbang. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kita mesti banyak-banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah atas segala dosa dan kesalahan kita. Jangan sampai dosa dan kesalahan kita itu menjadi amunisi bagi musuh untuk menghancurkan kita. Makanya ada salah satu doa yang kita suka diajarkan, saudara, oleh para salaf kita. Allahumma la tusallit alaina a'da'ana bidhunubina. Ya Allah, jangan kau kuasakan kami ini kepada musuh-musuh kami dengan segala dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Jadi kita minta ampun kepada Allah atas segala kesalahan kita. Dan kita mohon pertolongan Allah agar perjuangan ini diberkahi. Insya Allah. Kalau saya difitnah udah kenyang. Nah, bukan baru sekarang, udah 18 tahun. Ini berjuang luar biasa. Tapi memang fitnah kali ini dahsyat. Nah, ini katanya, saya sodomi laskar. Nah, kemudian selingkuh perempuan, udah gitu yang belakangan nyerobot tanah negara. Nah, jadi dibilang nih tanah di sini nih hasil boleh ngerampok ini. Nah, kemudian nggak sampai di situ, katanya saya disogok 100 miliar, katanya saya ini dikendalikan oleh partai politik, dibeli oleh tokoh-tokoh politik yang ada. Nah, ini semua merupakan fitnah tantangan yang harus kita hadapi dengan sabar dan tegar, dan kita tetap harus istiqamah di jalan Allah. Saya mau tanya semua yang ada di sini, tetap siap bersatu? Siap. Tetap siap berjuang? Siap. Takbir. Nah, itu yang saya ingin tekankan. Dan kita lihat saja, ini bukan Anda saja, saya juga sekarang ini seperti lagi nonton film. Saya lagi nonton film, ya pemainnya Habib Muhammad, Habib Hasan, termasuk saya di dalamnya lagi mau lihat nih penghabisannya bagaimana kira-kira. Apa penghabisannya di penjara, apa dibunuh, apa menang, apa bagaimana. Wallahu a'lam. Yang penting kita harus berpegang teguh kepada Allah. Nah, karena itu saya minta semua jangan tinggalkan kewajiban-kewajiban kita. Jangan kita lakukan larangan-larangan Allah. Tingkatkan iman takwa kita kepada Allah. Mohon pertolongan Allah. Sehebat apapun kita, tanpa pertolongan Allah, kita tidak akan bisa menang. Tanpa pertolongan Allah, perjuangan ini akan hancur lebur. Dan ingat, ini spirit 212, kalau sampai hancur lebur, untuk membangunnya kembali, itu mungkin kita butuh waktu puluhan, mungkin ratusan tahun lagi. Nah, ini masa
kebangkitan umat Islam harus kita jaga bersama. Insya Allah. Nah karena itu kita doakan para ulama kita, baik yang di Majelis Ulama Indonesia yang dipimpin oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin, begitu juga yang ada di GNPF MUI, di sana ada Ustadz Bakhtiar Nasir dan kawan-kawan, termasuk saya ada di dalamnya. Kita doakan supaya para kiai kita, para ustadz kita, para tokoh kita semua diberikan kesabaran, ketegaran di dalam menghadapi fitnah, teror dan intimidasi, dan juga diberikan kekuatan istiqamah di jalan Allah. Apapun yang terjadi tidak boleh mundur dari perjuangan. Insya Allah. Nah sebelum saya akhiri, saya mau tekankan kepada pemerintah bahwa kami, para habaib, para ulama, dan seluruh peserta aksi 212 bukan musuh negara, bukan musuh pemerintah, bukan musuh tentara, bukan musuh polisi. Karena itu kami tegaskan kembali, kami cinta kepada republik ini, kami hormat kepada pemerintahan di negeri ini, dan kami selalu terbuka untuk diajak berdialog, bermusyawarah, mencari solusi bagi problematika yang dihadapi oleh bangsa kita. Nah karena itu sebaiknya jangan ada pihak-pihak yang mulai bermain kasar. Hati-hati. Karena permainan kasar yang dilakukan oleh pihak manapun, ini bisulnya bisa meletus. Ini kalau kita lihat di medsos nih, ini perangnya nih kalau ibarat bisul udah tunggu meletus nih. Nah, ini tinggal kau dipencet dikit juga jadi udah. Nah, ini berbahaya. Nah, kita nggak mau di Indonesia ini terjadi perpecahan kejadian seperti di Syria, seperti di Yaman, seperti di Irak. Nggak boleh ada. Negeri kita tetap mesti damai, mesti tenang. Maka itu kemarin saya ingatkan kepada seluruh laskar FPI, jangan terprovokasi. Dan kepada semua umat Islam, dengan adanya posko DPC FPI Pasar Rebo di Jakarta Timur yang dilempari bom molotov. Ada 3 buah bom molotov. Yang meledak terbakar cuma 2. Yang 1 tidak. Nah itu sempat membakar bagian-bagian dari posko tersebut. Kita nggak tahu siapa yang melakukan itu. Dan kita nggak boleh mentuduh, oh ini mungkin si A, ini mungkin si B. Nggak boleh. Nggak boleh. Kita mesti tabayun, mesti periksa siapa sebetulnya. Karena bukan tidak mungkin ada pihak ketiga yang ingin adu domba kita semua. Nah, jadi kita mau diadu domba dengan pemerintah, FPI mau diadu domba dengan PDIP, tentara mau diadu domba dengan polisi. Nah kemudian nih ulama mau diadu domba dengan umaro. Nah ini bukan nggak mungkin. Makanya kita mesti meningkatkan kewaspadaan. Siap waspada? Siap hati-hati? Dan tetap harus ada di bawah komando para ulama dan habaib. Insya Allah. Saya cukupkan di sini. Nanti selesai sholat Jumat, kita nggak bubar dulu. Mungkin ada sedikit tausiah 5-10 menit dari guru kita. Saya juga mungkin ada tambahan informasi. Saya cukupkan sampai di sini karena sudah masuk waktu sholat Jumat. Untuk kita sholat Jumat bersama. Jangan ada yang maju dari belakang karena tamu kita cukup banyak supaya cukup di soft terdepan. Kalau masih nggak cukup juga nanti imam ke depan. Saya pikir itu saja. Kita cukupkan sampai di sini. Yuk kita baca suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah bibarakatil Fatihah. Ala anallah subhanahu wa ta'ala an yusallimana jami'an minal fitani wal mihani wal baliyati. Wa Allah subhanahu wa ta'ala yuwaffiqana lin najah wal falah wal istiqamah fid dini wad dunya wal akhirah wa an yansurana ala a'daina wa a'da'id din wa ila hadratin nabi sayyidil mursalin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Tagabarallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.